Oke, kembali lagi di Ruhan Motor Channel. Di sini kita akan memberikan informasi tentang produk All New R3 Hybrid. Yang ada di depan kita ini ada All New R3 Hybrid yang basicnya dari tipe GX. Ini terlihat dari tampak sampingnya adalah adanya velg yang dual tone. Di sini masih memakai model velgnya R3 GX non hybrid. Dan juga masih sama di bannya di angka 185/65 ring 15. Kelihatannya di sini masih sangat sama saja dengan All New R3 GX sebelumnya. Bahkan dari depan hanya di grillnya saja yang berbeda. Tetapi dari perbedaan ini kayaknya lebih fresh. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mobil ini sudah berganti dengan tipe hybrid. Walaupun grill ini juga dipakai di tipe GL yang masih belum hybrid. Tapi kalau kita pandang secara keseluruhan dari tampak samping ini kelihatan bahwa sesungguhnya mobil ini adalah tipe hybrid yang basisnya dari All New R3 GX. Oke, dari samping sama saja, ada chrome, ada tombol keyless entry, tapi untuk dari sisi belakang di sini kelihatan perbedaannya adalah di sini ada garnish yang awalnya di bawah emblem S dan sekarang berada di atasnya dan lebih memanjang. Di atasnya masih ada juga defogger, ada lampu stop yang ada di atas, dan untuk lampu belakangnya juga masih sama. Di sini ada LED, di sini juga LED tambu remnya. Untuk sign-nya masih bohlem dan lampu mundurnya juga masih bohlem. Dan di sini juga ada 2 titik sensor parkir dan di bawahnya ada reflektor. Dan tidak lupa di sini ada emblem hybrid. Walaupun ini basicnya dari tipe GX, tetapi untuk emblem GX tidak ada. Cukup pakai emblem hybrid dan tidak ada emblem yang lain, berarti ini menunjukkan tipe atau basicnya dari GX sebelumnya. Kita coba masuk dari sisi kiri. Oke, di sini adalah interior kabin depan dari All New R3 Hybrid yang basicnya dari tipe GX. Kelihatan sekali di dashboardnya dulu ini berwarna coklat atau wooden panel, tetapi sekarang Suzuki menyebutnya adalah ornamen coracle. Ya, masih seperti model-model kayu sih, cuma lebih gelap sedikit. Dan untuk keseluruhannya tidak ada perbedaan dan masih juga di door trim, pintu depan penumpang dan door trim driver juga ada ornamen coracle ini. Dan di tengahnya ini juga ada head unit 9 inch. Oh, mohon maaf, ini head unitnya 8 inch. Dan seperti yang diinformasikan di sini bisa mirroring dengan CarPlay sama Android juga Apple. Dan di bawahnya juga ada knob atau mode untuk AC-nya sudah digital dan auto climate juga sudah ada heaternya. Di bawahnya ada USB, aux dan colokan power outlet 120 watt. Di sini juga ada 2 cup holder ya, dan di sini ada tuas transmisi karena ini manual. Jadi 5 percepatan ditambah 1 mundur. Dan juga finishingnya pakai mode kaca. Di sini ada handrem yang sudah di finishing pakai warna chrome. Untuk setirnya sendiri tidak ada perbedaan kecuali ornamen coracle, dan di sini ada pengaturan cruise control yang sebelumnya tidak ada di All New R3 GX non hybrid. Dan masih sama, ada tombol Bluetooth, tombol menerima telepon dan mereject. Dan seperti halnya perbedaannya juga ada di layout speedometer. Di situ kelihatan tampak ada background biru-biru. Mungkin ini yang menunjukkan untuk hybrid, dan di tengahnya juga MID-nya sudah mirip dengan MID-nya Suzuki XL7. Di sini kita akan mencoba menghidupkan mobil ini, dan nanti ada lagi perubahan yang terjadi, yaitu saat saya mengaktifkan mobil ini atau menghidupkan mobil ini, nanti spion tersebut akan terbuka. Lah, itu sudah terbuka. Jadi ini instrumen MID-nya.
dikombinasikan dengan teknologi mild hybrid. Jadi di tengahnya MID ini ada simulator yang menunjukkan mobil yang ada engine, motor, sama baterainya. Speedometernya juga sudah memakai jarum, model jarum, sehingga kalau saya matikan nanti langsung jatuh ke bawah. Di situ ada juga untuk penunjuk, atau ada juga untuk bahan bakarnya juga sudah pakai model jarum. Dan kemudian untuk temperatur suhu juga sama model jarum. Dan kemudian di sini ada juga tombol idling stop. Idling stop ini berfungsi saat kita melakukan pemberhentian sementara atau pemberhentian yang cukup lama. Mobil ini akan otomatis melakukan idling, dengan catatan kita harus memakai sabuk pengaman. Kedua, kita tutup mobil ini dengan sempurna. Yang ketiga adalah kap mesin di depan harus tertutup dengan rapat, dan juga baterai itu harus berada pada posisi 3 bar atau 3 strip. Ini kan baru 2 strip, jadi ini nggak bisa mati ya ini. Jadi baterai ini akan selalu diisi sama mesin yang dikonversi oleh ISG. Jadi itu dari perbedaan All New R3 GX sebelumnya dengan All New R3 Hybrid. Kemudian ada, selain daripada yang saya jelaskan tadi, ada lagi teknologi namanya Guide Me Like. Yaitu Guide Me Like itu saat saya mau mematikan. Jadi ini saya nyalakan kembali. Saya nyalakan lampu. Kemudian sebelum saya mematikan mobil ini dan mematikan lampu depan, saya kedipkan 2 kali dim. Kemudian saya arahkan tombol ke auto. Kemudian saya matikan mobil. Dan saat saya melakukan penguncian memakai remote mobil ini, di situ juga akan terlihat spion mengalami penutupan secara otomatis atau foldable mirror. Ya. Dan untuk mengaktifkan Guide Me Like, jangan lupa saat saya menutup mobil ini dengan remote, tombol remote, dan saat saya mau menyalakan lagi atau membuka pintu dengan tombol remote, nanti lampu depan ini akan menyala. Kita coba. Langsung menyala. Ini Guide Me Like ini berfungsi saat kita melakukan parkir di tempat garasi kita yang cukup gelap. Kita nggak usah melakukan atau menyalakan lampu garasi. Oke, demikian sedikit beberapa perbedaan, ya mungkin lebih menarik daripada All New R3 GX sebelumnya. Jadi All New R3 Hybrid ini basicnya dari All New R3 GX, dan di atasnya ada All New R3 tipe Sport. Harganya sendiri All Jatim di 293 juta belum potongan diskon untuk tipe manual. Dan untuk mengetahui potongan diskon bisa ditanyakan di kolom komentar atau menghubungi nomor yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi.